kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan, siapa yang bayar itulah majikan, mau benar atau salah belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, akan datang sepeninggalku nanti pemimpin yang sufaha. Ini bodoh sekali. Apa cirinya? Kok bisa Nabi bilang sufaha? Apa yang dimaksud? Nabi sebutkan ciri. Mereka adalah para pemimpin yang tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengambil petunjuk dariku. Ini yang dikategorikan safi, pemimpin dalam Islam. Jadi bisa saja dia pintar di satu bidang, mungkin politiknya atau ekonominya, tapi dia tidak pernah tahu agama. Sholat gak bisa, baca Quran gak bisa, apalah segala macam, ini agama jauh. Kata Umar, kalau saya berharap kalau ada doa saya satu mustajab, saya akan minta Allah karuniai pemimpin muslim yang baik dan adil. Karena dengan baiknya dia maka baik seluruh masyarakatnya. Kapan dia tidak baik maka akan tidak baik semuanya. Karena satu instruksi saja, satu tanda tangan saja sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Bisa baik atau bisa buruk. Masyarakat ada yang terima atau tidak terima bukan urusan dia, akan bisa bahaya. Tapi kalian yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisabnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisabnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil balik 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing, dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Maka orang yang kita pilih itu kalau dia salah, kita yang meluruskan mereka. Saya luruskan dengan khutbah Jumat, mereka tertidur waktu saya khutbah. Saya luruskan dengan ceramah, mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam, karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Penguasa yang diktator, pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Ya Rasulullah, sifatkan engkau kepada kami, apakah ciri-ciri pemimpin yang jahat? Rasul menjawab, orang-orang yang sebelum dia jadi pemimpin, sebelum dia naik, dia bersumpah-sumpah akan memakmurkan rakyat, akan berpihak bersama rakyat, tapi ketika dia sudah naik, dia tidak pedulikan nasib rakyatnya, dia tidak pedulikan dengan keadaan rakyatnya. Itulah pemimpin yang jahat. Pemimpin-pemimpin yang super ideal hanya ada dalam Islam. Ini yang pemimpin takut menggunakan fasilitas rakyat. Semoga Allah beri kita para pemimpin yang seperti ini suatu hari kelak. Amin. Semoga Allah sadarkan pemimpin yang ada sehingga mereka takut pada Allah dan sayang pada kita. Amin. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang saleh, pemimpin-pemimpin yang zuhud, wara dan tawakal pada Allah. Amin.